Baik, karena waktu udah malam kita mulai aja kelasnya ya. Iya, Pak. Ya, biar kita nggak terlalu kemalaman juga nanti apa namanya selesainya ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan tak lupa pula saya sudah kita dapatkan hari ini karena di tempat saya di sini sudah beberapa hari setiap kali keluar rumah itu selalu ada aja bendera kuning yang nancep di depan rumah. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Dan ketika saya mengingatkan diri saya, Allah Akbar, besok tuh mungkin giliranmu gitu. Besok tuh mungkin giliranmu. Dan ini apa ya namanya, benar-benar luar biasa bahwa pengingat pengingat akhirat itu memang benar-benar apa namanya, coba itu mati gitu ya. Kematian itu benar-benar jadi pengingat gitu. Oke, dan teman-teman, untuk malam ini kita akan belajar tentang SQL, di mana pembelajaran kita sebetulnya sudah SQL ini sudah digunakan oleh kita udah tiga kali pertemuan dengan ini ya pastinya. Karena di dua kali pertemuan sebelumnya kita sudah punya kasus, di mana kasusnya itu tentang pembuatan database pelanggan berita ya. Nah, dan ini akan kita lanjutkan di malam ini, karena di malam kemarin juga, di malam Sabtu kita sudah bahas bagaimana caranya untuk membuat function di PHP. Dan nanti ke depan kita akan bahas kelas, karena nanti function ini akan mengatur mengenai kelas. Nah, nanti ketika function dan kelas itu dieksekusi, nah nanti yang akan menghandle semua pekerjaannya adalah SQL ini. Jadi SQL ini kita akan gunakan untuk menghandle data, yang mana data-data tersebut dikirimkan oleh si pengguna atau misalnya administrator seperti itu melalui HTML form yang nanti di dalamnya ada file-file PHP yang bekerja untuk mengeksekusi statement dan lain sebagainya. Jika kita sedang stuck modding, apa yang harus kita lakukan ketika kita stuck modding? Ketika stuck modding ya dipikir lagi aja kita mau ngapain ke depan dan tujuan kita apa sebetulnya. Jadi kalau masnya pernah ikutin kelas saya di sebelumnya, saya pernah di SQL, di kelas SQL apa di kelas PHP ya, bikinnya juga stuck. Jadi yang saya bayangkan di sini adalah bukan tentang masa depan saya pribadi khususnya, di gimana caranya nanti ke depan ketika kita berkeluarga atau kita berumah tangga. Kan kita nggak selamanya sehat ya mas ya, kita nggak selamanya kuat. Jadi kemungkinan kita dapat istri yang kita mau, dapat istri yang kita sayang sesuai dengan ekspektasi kita, tapi mana tahu 2 atau 3 hari kemudian kita dikasih ujian yang lumayan berat, seperti misalnya nih, hal kecilnya kita lumpuh lah. Nah, kita nggak bisa kemana-mana. Dan apa yang akan kita lakukan ketika kita dalam kondisi seperti itu ya? Mungkin kalau kita punya sedikit minimalnya yang seperti ini untuk kayak coding-codingan kayak gitu, nah insya Allah lah akan tidak memerlukan pergerakan kaki gitu, kecuali memang kita mau, mungkin bisa jadi ya. Nah, untuk selanjutnya malam ini kita akan belajar lagi yang namanya SQL. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sangat lumayan banyak ini. Jadi di sini sudah kita lakukan sebetulnya perintah-perintah atau statement-statement yang memang digunakan dalam SQL ini. Nah, sampai membentuk seperti ini. Share screen saya ada ya, aman ya? Aman, aman. Oke, terima kasih. Nah, jadi uh, formulir yang di HTML itu yang berbentuk seperti ini, ternyata ini bisa ditangani proses pengambilan datanya itu oleh yang namanya PHP. Dan juga data yang kita ambil ini adalah dari database. Nah, di mana database yang sudah kita buat adalah database yang bernama berita. Jadi di codingan kita yang sebelumnya pun sudah lumayan ya. Jadi teman-teman seharusnya ketika sudah sampai sini itu sudah bisa membuat sebuah
aplikasi simple atau aplikasi kecil lah gitu, kecil-kecilan bentuknya aplikasi. Jadi teman-teman sudah nggak perlu ribet lagi sebetulnya. Nah, kalau kemarin kita sudah menginjak materi, bukan menginjak, melewati materi yang ini ya. Nah, jadi ini yang bentuk PHP-nya kemarin kita bahas, mulai dari yang prosedural menjadi sebuah function, di mana functionnya di mana kode-kode yang kita susun di minggu yang lalu di pertemuan kedua kita jadikan yaitu sebagai objek seperti ini. Nah, jadi di sini kita sudah mulai membungkus algoritmanya dengan namanya function. Begitu juga dalam penerjemahan data. Nah, di sini di PHP ini ada yang namanya statement daripada SQL. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga namanya statement daripada SQL. Nah, karena memang kita ya berdampingan dengan PHP ya, meskipun masih banyak lagi bahasa pemrograman yang bisa berdampingan dengan SQL, tapi dalam hal ini kita memang menggunakan PHP. Jadi di sini PHP didampingkan dengan SQL untuk mengelola datanya. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu dengan harapan supaya website yang kita punya atau aplikasi yang kita bangun ini bersifat dinamis. Oke, nah ini materi kita yang di pertemuan lalu. Sekarang kita sudah menginjak ke pertemuan ke-15 teman-teman. Nah, di pertemuan ke-15 ini harapan saya ketika teman-teman setelah belajar atau pertemuan malam ini ya, bukan pelajaran, pertemuan malam ini kita berbagi lagi tentang yang namanya yakni akan saya bawakan tentang materi relational database atau database yang relasional itu yang terhubung satu sama lain. Nah, itu bahasa kasarnya. Nah, jadi contoh relasi database itu seperti apa? Jadi relasi database itu nanti kita tidak hanya akan bekerja dengan satu table saja, berarti lebih dari satu table. Nah, mungkin nanti ada table-table yang lain karena ini baru ID pelanggan. Nah, kemudian nanti akan kita buat lagi table yang baru yang mana akan kita relasikan atau kita hubungkan dengan table pelanggan. Oke, nah itu mungkin harapan kita atau indikator pertemuan kita malam ini ya untuk kelas SQL ini. Oke, jadi langsung saja kita ke share screen-nya atau ke ke PowerPoint gitu loh. Ribet banget teman. Oke, jadi PowerPoint untuk malam ini saya buka dulu. Oke, mana ini PowerPoint-nya, lama kan. Baik Mas, teman-teman ya. ini belum direcord ya? Di record kenapa? Apa pertemuannya? Biasanya direcord. Ini berarti ya? Gimana ceritanya? Masnya direkam gitu pertemuannya. Ini enggak ya, Mas? Ini di record. Jadi Direcord. ya semua materi saya record karena memang Oh, ada teman-teman yang memang mau belajar tapi waktunya kurang senggang ya kan, nanti bisa cek oh, di YouTube channelnya gitu. Ada di aja ya, YouTube Mas. channelnya ya. Udah tahu kan atau belum? Belum tahu. Oh belum tahu YouTube channelnya. Nah ini YouTube channel. Jadi untuk teman-teman yang memang ya, diingatkan juga kan jangan lupa record ya. Kemarin materi bahasa Inggris juga saya lupa record. Oh, Aduh iya, kacau Mas. ya. Nah jadi teman-teman yang belum mengikuti kelas seri sebelumnya silahkan dicek aja di YouTube-nya. Nanti di sana ada playlist yang namanya project diskusi programmer formula, di sana ada. Oke. Dan ini sudah buka ya PowerPoint-nya. Kita tinggal buka filenya aja. Oh, lambat sekali. Baik teman-teman, untuk malam ini sebelum kita buka kelasnya kita bersama-sama seperti biasa ya, kita review pembelajaran. Kita juga selalu yang namanya mengajak ke teman-teman isi materi itu siapa Pak? Oh yang kemarin itu siapa namanya Pak Asrul. Beliau itu orang Medan, beliau lulusan Hektik 8. Jadi Pak Asrul
menyempatkan waktu untuk berbagi dengan teman-teman. Oke, nanti saya sambung lagi dengan beliau ya, ketika beliau nanti saya di sini nanti saya sampaikan biar dihubungi masnya langsung sama Pak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari seperti biasa kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya bahwa kita ini memang sedang berikhtiar dalam hal pencarian ilmu. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan ini memberi manfaat di masa depan, baik untuk pribadi saya khususnya dan untuk teman-teman khusus sekalian ya. Untuk itu mari berdoa sesuai ajaran dan keyakinannya masing-masing, dipersilakan. Baik teman-teman, review sudah kita lakukan, berdoa juga sudah. Nah saatnya kita akan melanjutkan materi tentang SQL. Baik, di sini ada SQL Relational Database. Kemudian masih dengan saya ya, Hasan. Dan buat malam ini yaitu ingat yang 5 sebelum yang 5. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran ya untuk teman-teman semua, termasuk juga saya. Apa sih yang 5 sebelum 5 itu? Yang pertama, sehat sebelum sakit teman-teman. Nah ini ya, kalau saya ulang lagi, sekarang kita yang 5, alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua ya. Nah tapi teman-teman perlu mengetahui bahwa di hari ini, di waktu yang sama, di jam yang sama, di detik yang sama seperti yang kita lakukan sekarang ini, ada beberapa, bahkan bukan beberapa tapi ribuan orang berada di rumah sakit yang harapannya satu, ingin sehat. Nah jadi untuk teman-teman yang lain termasuk saya pribadi, mari kita jaga kesehatan kita semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya kita tidak sakit. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika teman-teman dalam keadaan katakanlah dalam keadaan cukup, digunakanlah kecukupan itu dengan semaksimal mungkin, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan miskin. Yang ketiga, manfaatkan waktu luangnya sebelum waktu sempitnya. Nah, waktu luang ini saya apresiasi sekali, ada beberapa teman-teman di sini memang usianya sudah jauh di atas saya ya, tapi mereka mampu meluangkan waktu untuk menuntut ilmu dan belajar. Nah, ada juga yang memang buat teman-teman yang masih muda malah mempersempit diri ya. Jadi memang dengan urusan-urusan yang sedikit jelas seperti itu ya. Nah jadi mumpung masih muda, ayo luangkan waktu sebelum waktu sempit. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar apa saja ya. Mau ilmu agama, mau ilmu apapun itu belajar. Selama ilmu itu bisa membawa manfaat, silakan. Dan pastinya ilmu itu juga pasti akan memberikan sesuatu efek atau hasil ya kepada kita karena kita memiliki. Oke, dan yang keempat ada hidup muda sebelum tua ya. Jadi mumpung masih muda nih teman-teman, jangan sampai kalah sama yang sudah tua. Tapi di sini muda dan tua di sini bukan hal yang sana ya, tapi mudanya ini ayo gunakan mudanya untuk mencari ilmu. Tuanya ini artinya bukan tua berarti usia dalam umur tua ya, tapi memang harus yang namanya tua tuh kayak semacam sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sudah tidak bisa bertenaga lagi, bahkan kekuatan berpikirnya pun sudah mulai kendor seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih muda, ayo jangan sampai kalah dengan yang usianya lebih dari kalian gitu. Dan yang terakhir itu adalah ingat, manfaatkan hidupnya sebelum datang waktu nantinya. Nah ini teman-teman, satu hari ini saya dengar hampir 9 kali speaker masjid itu berdiri, bersuara dan mengucap salam, kemudian dilanjutkan dalam innalillahi, masya Allah. Ini sangat-sangat bikin kita tuh kayak wow gitu. Gimana kalau satu detik kemudian itu bagian saya yang dipanggil gitu. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur yang berkah teman-teman ya. Meskipun kita mati dalam keadaan yang bagus atau bagus.
Baik teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan yang 5 sebelum 5 ini memberikan gambaran kepada teman-teman seperti apa harusnya kita melaksanakan yang sudah kita laksanakan, atau menjaga apa yang sudah kita punya seperti sehat, atau mungkin sedang keadaan cukup, mungkin sedang luang, atau juga masih muda, atau secara keseluruhan kita masih hidup. Ayo jangan sampai rasanya hidup ini kita gunakan dengan hal-hal yang tidak sama sekali berguna seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada SQL. Nah, SQL ini apa sih? SQL ini adalah yang pernah kita bahas, structure query language, jadi bahasa query yang sudah distrukturkan. Nah, kemudian SQL ini ada apa sih dalamnya? Nah, yang pertama, SQL ini ada table. Table ini apa? Nah, table ini adalah disebut sebagai objek. Nah, jadi setiap table dalam SQL adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Oke. Jadi katakan kalau di kehidupan sehari-hari table itu kayak semacam kita punya lemari. Kalau lemari terlalu khusus ya, mungkin dalamnya cuma pakaian. Oke, table ini kita katakan sebagai apa yang memang bisa masuk semua, itu kayak karung ya. Karung itu bisa masuk apa saja ya gitu. Dan kemudian di dalam table ini, di dalam SQL ini, selain table juga kita harus mengetahui nama yang daripada data tipe atau tipe data. Nah, tipe data ini apa sih? Tipe data ini data yang disimpan di database yang dikategorikan berdasarkan pada tipe datanya. Misal teman-teman mau menyimpan nomor gitu atau angka, nah nanti di database ini beda bentuknya ya. Kalau angka mungkin nanti kita berbicara dengan tentang integer. Nah, kalau nanti misalnya seperti ini ya, seperti tipe data seperti ini kan tulisan. Nah, ini beda lagi bentuk datanya. Itu namanya string seperti itu ya. Nah, dan ini sudah kita ketahui bersama-sama bahwa setiap yang namanya data sudah ada tipe datanya, baik itu di PHP ataupun di JavaScript seperti itu. Baik, selamat datang buat yang baru bergabung. Dan kemudian di dalam tipe data, setelah tipe data apalagi yang ada di SQL. Nah, di SQL ini ada yang namanya kolom. Nah, kolom ini adalah bagian daripada table. Nah, tapi ini juga wajib diketahui bahwa nanti ada yang namanya kolom ini tersendiri ya di SQL ini nanti, karena kan kita sering bekerja dengan yang namanya table. Jadi kolom ini bagian yang tidak terpisahkan. Apa sih fungsinya kolom ini dalam database? Dia sebagai data header. Nah, artinya jadi ketika kita mau ngambil data dari sebuah table, nah kita harus mengingat yang namanya data headernya atau judul kolomnya atau fieldnya seperti itu ya, lebih enaknya field, FIELD, field gitu. Nah, kemudian field ini atau header ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mempermudah pengelolaan dan pengolahan data ya, typo. Pengelolaan dan pengolahan data. Nah, jadi nanti ketika kita bermain dengan SQL, nanti kita harus tahu nama kolom, nama table gitu kan, untuk mengelola dan mengolah data kita. Nah, selanjutnya di bagian SQL juga ada yang namanya row. Nah, sama dengan kolom, row ini bagian daripada yang namanya table. Nanti si row inilah ya yang disebut dengan datanya gitu. Jadi dalam table ada data tipe, ada kolom, ada row. Dalam SQL ada table, ada data tipe, ada kolom, ada row. Nah, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari SQL. Oke, kemudian data itu apa sih? Data itu data yang akan direpresentasikan kepada pengguna sebagai informasi yang utuh. Nah, contohnya yang sudah kita di sini kita punya yang namanya data nih. Nah, data. Nah, ini data datang daripada row. Nah, sedangkan nama, email, nomor HP, nah ini datang daripada kolom. Jadi kita kelompokkan di sini nama dengan nama, ya, ID dengan ID, kemudian email dengan email, kemudian nomor HP dengan nomor HP. Nah, ini kita ambil dari database yang sudah kita buat ya di sini. Dan ini tentunya memiliki tipe data tersendiri. Nah, nanti di malam ini pernah saya singgung di pertemuan berikutnya sebelumnya, bahwa di dalam database ini tidak serta-merta kita cuma bisa melihat seperti ini ya, tapi banyak. Nah, sekarang kalau kita lihat di strukturnya di sini ada yang namanya structure, itu kita akan menemukan beberapa tipe data yang kita gunakan dalam pengembangan aplikasi langganan berita ini.
Apa saja yang kita temukan di sini? Yang pertama ada INT. Nah, INT ini support hanya untuk angka saja, ya. Nah, kemudian kalau yang varchar, nah ini varchar ini adalah varian daripada karakter, ya. Jadi bisa karakter bentuk apa saja ataupun nomor, bahkan bisa dimasukkan ke bagian varchar seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya timestamp. Nah, ini datanya data waktu. Nah, ini dalam satu table ini kita menggunakan 3 tipe data. Ada integer, ada parser, dan ada timestamp. Nah, ke depan kalau kita nanti bekerja dengan data yang besar atau kebutuhannya yang luar biasa, ya, nanti tablenya lebih banyak lagi dan mungkin datanya lebih banyak lagi. Apalagi kayak semacam e-commerce kayak gitu kan, platform jual beli seperti Lazada atau Bukalapak atau yang lainnya. Nah, mereka bahkan menggunakan yang namanya float dan lain-lain, ya, seperti itu. Nah, karena aplikasi kita ini aplikasi yang sangat kecil, jadi kemungkinan besar kita cuma menggunakan yang namanya yang menggunakan namanya integer sama yang namanya string aja. Mungkin ada nanti tanggal, ya, atau date seperti itu nanti kita gunakan. Oke, padahal si timestamp juga ini bagian daripada date atau tanggal. Oke, nah di selanjutnya setelah kita mengenal ini, baru kita akan pelajari juga yang namanya apa sih table itu atau SQL table itu apa sih. Nah, jadi table ini merupakan elemen penting dalam SQL. Karena kenapa? Nah, karena di slide sebelumnya kita sebut table ini sebagai objek. Nah, ketika SQL tidak memiliki table, maka SQL tidak bisa menampung data, gitu ya. Nah, jadi table ini dijadikan bagian yang tidak terpisahkan daripada si database. Nah, kemudian di sini saya tambahkan lagi, ya, pengertian tentang relation database atau relational database. Apa sih itu relational database itu? Itu sebuah tipe database yang menyimpan dan menyediakan akses ke data inti. Nah, data inti itu yang tadi, ya, yang data, yang dimana kita bisa mencetak nama seseorang yang diambil dari kolom data, kemudian data-data yang lainnya juga, pasti data email dan data lainnya. Nah, yang dihubungkan dari satu table ke yang lainnya atau ke table lainnya seperti itu. Oke, jadi relation database ini adalah kita, nah bentuknya kurang lebih seperti inilah, ya. Jadi ini table, nah ini table, dan ini juga table. Nah, table ini atau 3 table ini nanti akan nyambung dengan datanya atau database atau basis data. Nah, jadi database ini membuat sebuah table, membuat lagi sebuah table. Kenapa ada hal seperti ini? Karena nanti kita akan bekerja dengan banyak table, kemungkinan ada beberapa data yang akan kita gunakan secara bersamaan atau jadi data-data yang akan kita gunakan itu bisa kita gunakan atau bisa kita ambil di table yang pertama. Karena memang kita tidak mau bikin lagi di table yang kedua, ya tinggal kita ambil saja. Kemudian di table yang satunya lagi, ya mungkin karena kebutuhan kita akan ambil data yang mananya gitu kan, atau menyimpan data yang mananya gitu. Nanti kita ambil, kita simpan juga di sini. Nah, akhirnya 3 table ini saling memiliki kaitan satu sama lain dalam database ini. Nah, bahkan nanti ketika lebih jauh kita akan mempelajari tentang join, kemudian ada lagi yang namanya union, ya, hampir sama juga dengan join. Nah, nanti ke depan tuh bakal kalau yang tidak mengikuti setiap pertemuan sih mungkin kayaknya agak ribet juga, ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya langsung bertemu di malam ini, ya pasti bingung juga kan dia. Karena kenapa? Karena aku langsung ke sini gitu. Nah, teman-teman bagi yang belum silahkan dilihat aja di YouTube channelnya Sobat Ngoding Formula. Di sana ada playlist yang namanya Project Diskusi Programmer Formula. Nanti semua materi sudah diupload ke sana, ya. Teman-teman tinggal lihat saja. Oke, selanjutnya contoh relational database. Nah, ini contohnya, ya. Jadi relational database ini seperti ini contohnya. Jadi yang pertama nih, misalnya kita punya data penjualan barang. Kemudian ada lagi penjualan pembayaran, ada lagi transaksi tabelnya, ya. Jadi yang penjualan ini nama database-nya. Kemudian ada lagi namanya supplier, ada lagi table yang namanya pembeli. Nah, karena dalam satu database itu banyak table gitu kan. Jadi
Jadi nanti kita akan gunakan yang namanya relational database. Untuk apa sih? Untuk mempermudah saja sebetulnya. Contoh teman-teman, di table barang kita punya ada ID barang, kemudian ada nama barang, kemudian harga barang, kemudian stok barang, kemudian ID supplier. Nah, jadi kalau kita bikin misalnya dalam satu table itu semua data yang ada di sini, nah ini akan kepanjangan. Jadi menghitung kolomnya nanti repot lagi, dan kalau yang seperti itu mungkin kayaknya kita bisa dikatakan wah benar-benar apa namanya ya. Jadi tidak menggunakan fitur-fitur yang sudah ada gitu. Nah, jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada ID barang, kemudian di sini juga ada ID barang, ya. Nah kemudian mana lagi? Oke, cuma dua. Nah kemudian di sini ada yang namanya ID supplier, kemudian di sini ada ID supplier, ya. Kemudian di sini ada yang namanya ID pembayaran. Nah di sini ada namanya mana lagi itu ID transaksi, ya. Nah di sini juga ada ID transaksi. Jadi di sini ada ID pembeli, di sini juga ada ID pembeli. Nah kalau teman-teman perhatikan, yang ID pembeli dari sini ke sini, ya. Jadi sesuai dengan apa namanya petunjuk arahnya. Jadi yang tabel transaksi ini nanti direlasikan atau dihubungkan dengan tabel pembeli. Yang tabel transaksi juga dihubungkan juga dengan namanya tabel pembayaran. Nanti yang tabel transaksi juga dihubungkan dengan yang tabel barang. Nah dari tabel barang ini direlasikan kepada tabel supplier. Nah nanti ini akan kita praktekkan ke depannya. Nah, jadi ini sebagai gambaran saja dulu bahwa relational database itu bentuknya seperti ini, ya. Nah jadi ada yang namanya table, kemudian table tersebut saling berkomunikasi atau saling berrelasi, berhubungan. Jadi untuk mengambil data-data yang sudah ada tercetak seperti itu. Jadi kayak semacam di table barang, teman-teman punya namanya nama barang, misalnya nama barangnya katakan tas lah, kemudian harganya 20.000 misalnya, stoknya berapa ratus, kemudian suppliernya dari mana. Nah suppliernya ini misalnya ID suppliernya satu, siapa suppliernya namanya. Nah, suppliernya misalnya Pak Umam misalnya, kemudian nomor teleponnya Pak Umam cantumkan, kemudian alamatnya Pak Umam cantumkan. Nah ini kan lebih mudah ya daripada teman-teman memasukkan semua data ke dalam tabel barang misalnya di sini. Jadi di tabel barang itu bukan cuma ada 5 kolom, tapi ada yang namanya tambah yang ini. Nah, yang 3 lagi, jadi ada 8 kolom nanti, malah lebih repot ya. Repotnya kenapa? Repotnya nanti di bagian maintenance keamanannya. Jadi ketika diambil datanya sudah langsung loss, bisa diambil semua datanya gitu. Jadi kalau yang seperti ini malah lebih aman. Jadi nanti di depan kita diskusikan. Jadi ini contoh relational database. Teman-teman bagi yang mau screenshot boleh screenshot, atau mungkin teman-teman mau cari lagi yang lain di internet yang lebih menggambarkan bahwa relational database ini lebih seperti ini, silahkan ya. Tapi gambaran kecilnya relational database itu seperti ini. Jadi satu table dengan table yang lainnya saling berhubungan. Nah, dengan catatan di mana kita membutuhkannya, nah baru kita ambil datanya. Lanjut, nah kenapa sih kita harus pakai relational database? Yang pertama, relational database itu easy to use, ya. Artinya ketika digunakan lagi oleh orang lain pun ini tidak akan membingungkan seperti itu. Karena setiap pemrograman itu atau setiap program itu, programmer maksudnya mungkin sudah tahu yang namanya relational database. Jadi satu table berrelasi dengan table yang lain, satu table berrelasi dengan table yang lain. Tinggal nanti bingungnya pas bagian yang memang table ini larinya kemana ya, nah, mungkin dia nyari-nyari gitu. Nah maka dari itu kalau programmer ada namanya database desain ya, desain database seperti itu. Jadi biar memudahkan ketika kita bekerja secara tim gitu ya. Kemudian yang kedua juga fleksibel, relational database itu fleksibel banget ya. Yang ketiga ada secure. Nah secure yang di sini dimaksud adalah tingkat keamanan daripada penggunaan relational database ini memang lumayan baik ya. Jadi ketika kita bermain dengan data yang lumayan besar dan kita menggunakan relational database, itu tingkat keamanannya lebih baik dibanding dengan
ada satu table kita masukkan semua data. Nah, khawatirnya karena kan yang namanya internet itu dunia bebas ya, siapapun boleh akses. Yang walaupun sekarang udah ada ketentuan-ketentuan baru, tapi tetap aja ya. Nah, jadi nanti kalau semisal ini tidak menggunakan relational database, kemungkinan besar satu program atau satu aplikasi itu didesain dengan menggunakan perancangan database biasa, di mana satu table itu memiliki nanti ratusan kolom seperti itu. Nah, ratusan kolom punya ratusan kolom, ketika satu kolom itu satu table itu terbaca misalnya oleh orang jahat, nah maka data yang sudah dimasukkan ke sana semua yaitu sudah bisa diambil dengan mudah seperti itu ya. Nah, kemudian selain daripada secure juga dia high precision. Nah, maksudnya apa sih high precision? Maksudnya coba dicari di Google apa ya. Jadi presisinya dia lebih tinggi ya daripada yang lain gitu. Ketika kita memiliki desain relational database. Oke. Nah, sekarang kita tinggal prakteknya teman-teman ya. Jadi practice makes perfect seperti itu. Oke, silakan teman-teman diaktifkan dulu yang namanya web servernya ya, seperti XAMPP atau WAMP atau WAMPP. Oke, karena di sini saya sudah mengaktifkan XAMPP saya, berarti saya tinggal buka yang namanya peralatan perangnya ya, yaitu Sublime Text. Oh iya, sebelum kita buka itu kita buka dulu aja ke-14 di folder project SMP. Saya copy dulu, kita buka di kita buka di itu tapi dengan nama folder baru, copy paste. Oke, kita ganti namanya latihan ke-15. Oke. Nah, sekarang kita buka di sini ada yang ke-15 karena kita akan menggunakan database yang sama, table yang sama, di program yang sama. Jadi bila ada 15 ini, kita masih punya file yang sama dengan yang tadi ya. Oke, berarti saya tinggal buka di sini latihan 15. Oke, masih sama ya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan relational database. Karena di sini kan ada form pelanggan berita ya. Di sini baru yang namanya ada nama, email, dan nomor HP. Nah, nanti kita akan coba buat sebuah table di mana tabelnya itu isinya adalah, karena ini web berita ya, berarti kita akan buatkan dulu yang namanya kategori ya. Jadi ada table kategori. Jadi setiap satu nama ini kategori apa sih yang dia sukai gitu kan. Nah, kemudian akan kita buatkan nanti formulir yang baru atau halaman yang baru untuk menghandle kegiatannya ini. Baik, kita mulai saja. Kita tambahkan di sini file yang namanya kategori ya. Di latihan 15 ini kita tambahkan file simpan, nama filenya kategori aja, kategori berita. Wow, magic nama. Lama sekali. Oke, kategori PHP. Ya teman-teman ya, untuk dapat bekerja dengan SQL maka kita akan selalu bekerja dengan yang namanya file PHP. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah formulir juga ya, di mana formulir itu nanti kita akan mengambil sebuah nama orang dan nanti di dalam nama itu kita akan sertakan berita yang dia sukai seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan buatkan dulu HTML formnya. Kategori. Oke, dan di sini kita buat sebuah formulir. Saya bungkus dulu. Oke, dan di sini saya buat form seperti ini. Di sini saya tambahkan post. Kemudian saya buatkan lagi di form itu seperti ini, dan kita masukkan di sini itu yang namanya
selectnya namanya pelanggan. Misalnya kelasnya kontrol. Oke, setelah itu baru nanti kita akan buat lagi inputan yang baru, yaitu sama ya dengan yang atas, yaitu dengan select juga. Jadi kita tambahkan di sini, copy aja yang ke atas. Nah, tinggal ganti ke sini ya, kategori. Oke, udah cukup, pilih kategori. Oke, nanti kalau kita buka filenya akan jadi kategori PHP. Oke, cuma ada dua ya seperti ini ya, karena kita belum desain. Oke, sekarang kita desain dulu. Di sini kita buat H1, H1-nya ini kita isi dengan berita pelanggan. Oke, kita dulu. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita tinggal desain formnya dulu. Oh iya, ada ini ya, ada tombol dulu ya. Kita tambahkan tombol dulu di sini. Kita pakai ini saja lah. Kemudian type-nya saat ini, name-nya simpan, value-nya kita tambahkan. Oke, kita urut, ada tombol. Udah jadi ya. Nah, sekarang kita punya tiga elemen form ya. Dan di tiga elemen form ini ditambah dengan satu yang namanya apa itu? Yang diangkut oleh mobil pickup. Oke, nonton TV-nya kegedean barangkali ya. Oke, nah nanti di sini kita akan pilih nama pelanggan-pelanggan yang sudah dimasukkan ke sini ke database, dan juga nanti kita akan coba buat yang namanya kategori di sini ya. Oke, nanti kategori ini kita masukkan di database atau tidak ya. Enaknya sih kita masukkan saja. Nah, biar tahu keamanan yang dimaksud atau secure yang dimaksud daripada relational database itu seperti apa. Baik, di sini kita buat dulu tabel baru namanya kategori. Oke, kategori di sini kita buat ID kategori, kemudian di sini kita namakan kategorinya, dan di sini kita state statusnya, dan di sini kita buat tanggal buat. Nah, di ID kategori ini kita biarkan integer dan ini kita kasih kosong, tapi kita centang ya di auto incrementnya seperti ini. Nah, kalau ada tombol minta di OK, klik aja teman-teman ya. Nah, di kategori ini kita ganti menjadi varchar, kita isi di 100 aja lah. Kemudian statusnya ini kita biarkan integer saja, dan ininya kita definisikan as define, kita kasih 0. Oke, dan tanggal buatnya kita buat timestamp seperti tadi. Nah, dan ininya kita rubah defaultnya menjadi current timestamp. Oke, nah seperti ini aja ya. Di kategorinya sudah. Sekarang kita simpan dulu, save. Tinggal kita masukkan kategorinya, data kategorinya kita insert di sini aja manual. Nah, di sini kita masukkan yang namanya kategori berita olahraga, misalnya olahraga. Kemudian di bawahnya kita isi lagi namanya politik. Kemudian kita simpan dulu yang ini. Oke, jadi kita punya dua data sekarang, ada olahraga, ada politik. Oke, kita tambahkan lagi biar jadi 4 ya datanya. Oke, nah politik di sini berita tentang teknologi, sama apalagi olahraga, teknologi, politik, dan pendidikan dan kebudayaan seperti itu. Apa? Go. Oke, jadi sekarang kita sudah punya 4 kategori, yang mana 4 kategori ini akan kita satukan di dalam data pelanggan ya. Data pelanggan ini artinya data yang akan kita masukkan
sebuah data, yaitu data kategori dan data pelanggannya. Nah, di data pelanggan ini atau di tabel pelanggan ini kita punya nama, kemudian punya email, dan punya AP. Jadi si tabel ini nanti kita akan relasikan dengan tabel kategori, tapi di tabel yang satunya lagi. Nah, tabel yang satunya lagi ini kita masukkan dengan tabel yang namanya apa ya? Tabel pelanggan, tabel kategori. Berarti kita muat satu tabel lagi, atau kita buat tabel satu lagi dengan nama tabel itu misalnya pelanggan tetap, atau apa nama tabelnya ya, biar lebih enak diingat. Ada saran teman-teman? Silakan sarankan. Kategori pelanggan kategori. Tapi kita buat di sini misalnya data oke, data berita, atau data aja lah, data ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita isi data beritanya atau data ID data. Nah, kemudian di sini kita isi dengan nama pelanggan. Oke teman-teman, ketika membuat sebuah nama kolom, teman-teman tidak boleh menggunakan spasi ya teman-teman ya. Gunakan selalu underscore atau gunakan sambungkan saja ya, seperti itu. Nah, di sini kita tulis kategori berita, seperti itu. Dan yang di sini kita buat namanya update atau dibuat udah cukup dibuat aja. Nanti di sini kita tambahkan yang namanya timestamp juga, biar kita tahu tanggal berapa ini dibuatnya. Kemudian kategori ini kita buat integer aja lah, dan nama pelanggan, atau kita buat ganti jangan nama pelanggan, ID pelanggan aja, ID pelanggan. Nah, jadi di sini kita punya dua tabel yang nanti akan kita relasikan dengan masing-masing tabel yang sudah kita buat. Yang di sini kita buat kategori berita, misalnya pelanggan. Oke, nah sekarang yang ini kita kosongkan aja datanya dan auto increment kan, jangan lupa. Dan baru kita save. Nah, nanti di sini kita akan bisa memanfaatkan data masing-masing ID yang akan kita masukkan ke tabel data ini. Jadi nanti di sini tidak akan ada nama, tidak, kategori tidak, tapi bentuknya bentuk angka. Nah, makanya tadi di slide kita dibilang bahwa relational database ini bisa meningkatkan keamanan, artinya lebih secure daripada perancangan database biasa. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke formulirnya. Di sini kita masih punya dua formulir, ada formulir pelanggan dan ada formulir kategori, dan juga ada tombol simpannya. Baik, untuk mempermudahnya kita buat dulu sentuhan CSS-nya ya. Kita panggil dulu elemen stylenya, baru kita buat di sini misalnya form groupnya aja deh. Kita buat formnya dulu. Form kita buat width-nya itu 50%. Oke, kemudian kita buat margin-nya 30 pixel auto. Coba kita dulu. Oke. Dan kita buat si ininya ada di sini di dalam. Nah, gitu. Nah, sini ya. Oke, ikut. Nah, ikut ke tengah. Nah, sekarang kita coba modifikasi yang namanya form groupnya dulu. Form group, ingat ya, ketika kita mengambil kelas, notasinya adalah titik. Form group kita setting paddingnya 20 pixel, 12 pixel. Kemudian di sini kita beri width-nya itu 100%. Kita tambahkan dulu di set buat ininya. Box sizing-nya kita buat border box aja. Oke, dan
satu sebagai sama, satu tagline center, dan apalagi yang kita butuhkan form control ya, form control. Oke, form control itu berikutnya 100, kemudian nya kita atur namanya 10. Oke, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini ya. Oke, mantap ya. 10 terlalu kecil, kita buat 30. Coba kita lihat hasilnya. Oke, cukup ya. Jadi kita punya pilihan berita pelanggan dan tombol simpan di sini. Oke, biar ketahuan bahwa itu form, kita tambahkan di sini box shadow biar lebih menarik ya. 3 pixel RGB, kita kasih 0,003. Oke, jadi sekarang kalau kita dulu oke, harusnya ada shadownya. Terlalu kecil shadownya. Oh, ada komanya ya. Oke, nah sekarang formulir kita udah jadi. Jadi sekarang kita tinggal mau masukkan data pelanggan ke sini, kemudian data kategori juga ke sini. Nah, berarti kita bikin yang namanya function. Kita ulangi lagi pembuatan function di pertemuan yang lalu. Oke. Ya, sekarang mana tadi itu? Jadi nanti kita akan ambil data pelanggan dulu ya, dan kemudian data kategori. Baik, karena data pelanggan sudah pernah kita buat di sini ya, di file function, maka kita tinggal ambil aja, namanya get data. Oke, di kategori ini kita klik dulu ininya ke sini, baru kita buat di sini data pelanggannya ya. Oke, di data pelanggannya sekarang kita tambahkan yang namanya PHP di sini, atau kita copy saja deh biar nggak terlalu lama ya. Di index ini ada yang namanya fungsi untuk pemanggilan data. Nah, yang ini kita copy aja. Oke, ke kategori di sini. Oke, dan sisanya akan saya tambahkan lagi di sini tutupnya ya. Kalian kita copy paste dua. Nah, dua ini nanti tinggal kita masukkan di sini. Nah, sisanya kita tinggal copy yang ini optionnya, baru kita paste di sini, dan ininya kita ganti. Juga kita ganti value, kemudian kita masukkan di sini misalnya ID pelanggan apa itu namanya Y tambahin dulu ID pelanggan. Nah, di sini kita copy yang ini, kita masukkan ke sini nama ya. Nama. Coba kita lihat dulu hasilnya. Set. Oke, data pelanggan awal yang salah. Kita cek dulu apa yang salah. Oh, filenya belum ke include kayaknya ya. Nah, filenya belum ke include. Enggak. Oke, di sini apa yang terjadi? Undefined function get data yang filenya belum ke include ya ternyata. Nah, sekarang kita include dulu filenya. Di kategori di sini kita tambahkan di paling atas. Oke, include ini yaitu file function.php. Kita save, kita coba dulu lagi. Oke, tidak ada ya. Sekarang kalau kita klik, nah datanya masih ini semua. Kenapa ini? Kita cek dulu di data pelanggannya, nama ya.
ada nama, tapi di sini dia bilang undefined use of defined constant atau nama asing, nama disebut error. Oke, kita cek dulu. Oke, ID value break warning. Oke, cek. Di tabel kategori ini kita sudah punya yang namanya nama, ternyata ya, kurang tanda kutip nama dan pelanggan. Ini sudah full. Oke, sudah ya. Nah, ini ada Asruder, Siti Aisyah, Hasan, Martin ya. Nah, ini bekas pelatihan yang lalu. Nah, jadi data yang di sini sudah kita masukkan ya teman-teman. Data yang ada di tabel pelanggan. Ada Asrul, ada ini, ada itu ya. Nah, sekarang kita ambil data kategori. Caranya sama teman-teman ya. Tinggal kita buka dulu di PHP functionnya. Nah, kita tambahkan di sini namanya function baru, yaitu get kategori. Seperti ini, get kategori. Tinggal kita ganti aja ininya, misalnya dari kategori, dan ini kita biarkan sama aja. Nah, kemudian kita buka di kategorinya, kita kopas yang ininya, kita selesaikan dulu yang ini. Oke. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan kemarin Bang Asrul ya, dimana kalau kita menggunakan function itu malah lebih mudah ketika implementasi kodenya. Oke, kita buat di sini get kategori, ID-nya kita ganti jadi ID kategori, dan di sini kita ganti dengan kategori. Kita cek dulu, reload hasilnya apakah benar. Oke, sudah benar ya. Nah, sekarang kita hapus yang ini nggak dibutuhkan lagi. Oke, kita reload. Oke, sesuai teman-teman ya. Nah, jadi ketika saya klik ya satu nama, kemudian di sini saya pilih satu kategori, dan ketika saya simpan, inginnya saya dua data tersebut masuk ke sini, masuk ke ID pelanggan, ID pelanggan sama kategori beritanya, dan juga langsung dibuat tanggalnya tuh update secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Berarti sekarang kita tinggal masuk lagi ke file function, kita definisikan seperti itu. Nah, kita pernah bikin yang namanya save data, kita kopas aja, kemudian kita simpan di bawahnya di sini. Nah, kita pindah seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan di sini save data baru misalnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita gunakan tombol yang sama ya. Di sini ada tombol yang namanya tombol simpan. Mana formnya tadi tuh? Oke, saya kecilkan dulu yang ini juga. Nah, di sini ada tombol yang namanya name-nya simpan ya. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian apa yang akan kita masukkan, data yang akan kita masukkan atau data yang akan kita kirim ke SQL, yaitu data yang pertama adalah name-nya pelanggan, dan yang kedua datanya adalah kategori. Nah, berarti di sini yang ini kita ganti dengan pelanggan, dan di sini yang kita ganti dengan kategori. Oke, dan yang di sini kita hapus karena kita tidak membutuhkannya lagi. Oke, dan ini kita rubah kategori, ini kita rubah pelanggan. Kolom ID pelanggan, ID pelanggan. Nah, sekarang kita ganti lagi, kemana akan kita simpan data yang akan kita kirim ini? Kita akan simpan di table yang sudah kita buat tadi barusan, itu table data. Nah, berarti yang ini kita ganti jadi data. Dan data yang akan kita masukkan berapa jumlahnya? Cuma dua, yaitu ID pelanggan sama kategori berita. Berarti di sini kita buat ID pelanggan, dan di sini kita buat kategori apa tadi itu, berita ya, berita. Nah, yang ini yang kita hapus. Kemudian di value-nya ini tanda tanyanya kita buang satu, dan tinggal dua. Yang ini kita ganti, kita buang satu, kita tambahkan di sini apa sih yang atas tuh, nama ya, pembentuk ini kita ganti. Oke, ID pelanggan misalnya, dan ini namanya kategori. Jadi kita buat di sini ID pelanggan, dan ini kategori. Ya, simpan.
Oke, seharusnya setelah kita selesai membuat yang ini harus sudah bisa diajak bekerja ya. Nah, jangan lupa kita copy yang ininya, kita masukkan ke kategori dan kita simpan dalam form dengan atribut action. Oke, ketika menyimpannya jangan lupa tambahkan juga PHP-nya seperti ini ya. Nah, seharusnya ini sudah bisa bekerja. Nah, sekarang kita lihat apakah benar-benar sudah bisa diajak bekerja atau belum. Sekarang saya mau coba masukkan sebuah data misalnya di form yang kemarin dulu. Saya tambahkan nama baru, misalnya nama siapa ya yang belum ada di sini kan namanya. Nama misalnya Mas Umam misalnya. Hoirul Umam. Kemudian emailnya hoirulumam@gmail.com. Kemudian saya ajak. Kemudian kita klik tombol berlangganannya dan datanya masuk ya. Hairul Umam. Nah sekarang bagaimana kalau Mas Hairul Umam ini mau berlangganan berita yang bentuknya apa namanya, bentuknya politik misalnya. Nah berarti Mas Hairul Umam, saya klik namanya, kemudian pilihan kategorinya saya masukkan politik. Harusnya ketika saya klik tombol simpannya, ini datanya sudah masuk ke sana ya. Nah kalau nggak gini aja deh, saya tambahin di sini misalnya di functionnya, yaitu kalau datanya berhasil disimpan ya, if save seperti ini, saya akan berikan yang namanya echo, kemudian saya buat alert seperti ini ya, alert create seperti ini. Saya tutup dulu scriptnya di sini. Nah saya masukkan di sini misalnya alert. Oke, data berhasil disimpan. Oke, dan satu lagi saya tambahkan else-nya di sini ya. Kemudian di bagian bawahnya saya tambahkan dan return false. Di sini berhasilnya saya ganti dengan gagal. Oke, jadi ya, kalau yang namanya ini bisa dieksekusi dengan baik ya, maka ini akan tampil di halaman kita. Tapi kalau gagal, yang ini akan tampil ya. Oke, kita save dulu, kemudian kita reload. Nah, sekarang saya akan simpan datanya Mas Umam ke sini dan kategorinya dia pilihannya politik. Nah, ketika saya klik, nah seharusnya tadi ada ya, kenapa dia nggak nongol? Coba kita cek dulu responnya, apakah ada yang salah. Tentu tidak. Oke, sekarang kita cek reloadnya, datanya masuk tapi ya. Nah, tadi kan teman-teman, kalau yang di pelanggan ini ada nama-namanya ya, ada Hairul Umam, Mas Huda dan sebagainya. Kemudian di kategori juga ada yang namanya nama-nama kategorinya. Tapi ketika kita buat sebuah relasi table atau relasi database yang bentuknya relasional gitu, nah ini di sini datanya masuk tapi bukan berbentuk nama dan tulisan. Jadi datanya ini bisa lebih apa ya, lebih ke angka gitu. Jadi yang kita masukkan karena tadi strukturnya kita tidak rubah, yaitu strukturnya adalah data pelanggan, kemudian kategori berita yang bentuknya integer semua ya. Nah dan ini kita relasikan dengan kategori dan pelanggan. Nah jadi di mana letaknya namanya lebih secure-nya itu di sini. Jadi ketika database yang ini bisa diakses oleh orang yang memang tidak bertanggung jawab, gitu kan, dia juga harus serta-merta mendapatkan tabel yang kategori juga pelanggannya, gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, tujuan dari pembelajaran yang namanya relational database. Oke, nah sekarang kenapa tadi codingan saya nggak jalan yang ini ya? Harusnya ketika di save, di execute ini jalan. Kenapa nggak jalan? Nah, if save, echo alert, data berhasil disimpan, tapi ini kok nggak jalan? Kenapa demikian? Oke, jangan dipikirkan ya, karena bagaimanapun data kita sudah masuk. Tapi saya penasaran kenapa nggak jalan. Oke, kalau kita di komen dulu aja deh ya, biar belajarnya dilanjutkan. Oke. Nah, lalu bagaimana Mas kalau semisal nanti kita mau ambil datanya? Nah, ambil data dari tabel yang ini, gimana caranya? Nah, caranya nanti kita tinggal ambil data yang ini diambil dan data yang ini diambil, data yang ini diambil, gitu.
Jadi nanti kita buat function, sebuah fungsi, di mana fungsi tersebut isinya itu yang menghubungkan ketiga database, tapi dalam bentuk dengan statement yang baru seperti itu. Tentunya kalau kita ingin mengambil sebuah data, pasti kita menggunakan statement yang namanya select, begitu kan? Nah seperti ini, ada select all from pelanggan. Tapi kalau yang seperti ini cuma hanya dapat satu aja. Nah, saya contohkan misalnya di sini, kalau saya ambil misalnya, kita ambil di sini get data, get apa namanya, get relation data. Nah di sini saya ambil misalnya data, oke lah, kita sudah selesai dengan ini ya, satu kali kopas selesai semua. Nah di kategori ini misalnya di bawah yang ini saya tambahkan ya, sebuah garis lurus ada seperti ini, atau di dalam bersama ya, di bawah misalnya ada subscriber, saya mungkin satu aja dulu. Oke, dan kita berikan. Nah, kalau semisal saya copy yang kemarin tabelnya bentuknya yang di sini, oke, saya copy saja yang ini karena kita akan menggunakan tabel yang sama. Oke, di sini saya buat oke, saya menggunakan ini. Oke, nah ini kita hapus nomor, kemudian ID pelanggan, nama pelanggan, di sini kategorinya kategori berita. Ya ini kita tidak butuhkan lagi, kita hapus. Ini get data, oke, dulu. Nah ini saya tambahkan di sini, ini hapus ya, kita tidak pakai. Jadi kita cuma punya tiga kolom ya, dimana kolom itu dan ini dibangun. Ini kita hapus juga, ini kita hapus juga, dan yang ini kita jadikan ID pelanggan, yang ini adalah kategori berita. Nah, data yang akan kita ambil yaitu data ID pelanggan, ID data ID pelanggan kategori berita. Oke, berarti di sini ID data ID pelanggan kategori berita ini semua. Ya, jadi kita punya tiga. Nah, nama kategori berita. Oke. Jadi yang ini, yang function tadi kita copy lagi ke sini. Kita buat di sini. Nah, sekarang harusnya berhasil. Nah, di sini ada namanya nomor nama pelanggan kategori berita. Nah, tapi bentuknya seperti ini teman-teman, angka, bukan lagi seperti yang kemarin ya. Yang kemarin itu kan seperti ini tuh bentuknya tuh. Nah, ada nama, ada email, ada nomor handphone. Nah, sekarang kalau kita lihat punya kita sekarang itu cuma ada nomor nama pelanggan kategori berita. Nomornya 1, nama pelanggan yang 13, kategorinya 2. Nah, gimana caranya biar teman-teman bisa baca nama pelanggan dan kategori beritanya? Nah, ini akan saya jadikan sebagai penugasan buat teman-teman. Untuk penugasan malam ini, gimana caranya supaya si nama pelanggan ini di sini harus tertulis nama dan kategori beritanya harus tertulis kategori beritanya sesuai dengan nomor ID yang tercantum di sini. Di nama pelanggan nomor ID 13 siapa? Nomor pelanggan atau data pelanggan di ID ke-13 ada nama Khairul Umam. Dan di kategori yang kategori beritanya nomor 2 itu siapa? Yaitu politik. Nah, berarti harusnya di sini itu Khairul Umam dan kategori beritanya adalah politik. Nah, ini sebagai tugas buat teman-teman. Nanti filenya boleh teman-teman share di grup Telegram atau di grup WhatsApp-nya. Jadi saya kasih challenge ya. Jadi mulai pertemuan sekarang sampai pertemuan berikutnya,
saya akan berikan challenge atau tantangan untuk teman-teman supaya belajarnya lebih tergarasi. Baik, untuk materi malam ini RDBMS simpel saja sudah kita selesaikan ya. Jadi bagi teman-teman yang tertinggal, teman-teman nanti bisa lihat di YouTube channelnya. Baik, untuk teman-teman yang mau beliin saya kopi silahkan di screenshot aja, di capture aja ya kalau mau berdonasi. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk kelas malam ini kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan, sesi tanya jawab sudah dibuka.